Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Setiap manusia memiliki perjalanan yang unik bersama Tuhan-Nya. Ada yang menerima hidayah sejak awal hidupnya, ada yang harus melewati gelapnya maksiat terlebih dahulu, baru menemukan cahaya, dan ada pula yang berkali-kali jatuh sebelum akhirnya benar-benar kembali kepada Allah. Namun satu hal yang pasti, tidak ada manusia yang benar-benar bersih dari dosa. Kita semua pernah salah, kita semua pernah terjerumus, dan kita semua pernah mengikuti hawa nafsu maupun bisikan setan. Dan dalam perjalanan itulah, Allah memperlihatkan betapa lemahnya manusia, agar manusia mengetahui betapa kuatnya Allah untuk mengampuni. Banyak orang berpikir bahwa Allah hanya mencintai hamba yang tidak pernah salah, seakan-akan Allah hanya menyayangi mereka yang sempurna. Namun kenyataannya, justru kesempurnaan adalah milik Allah semata. Sementara manusia, sebaik apapun ia, adalah tempatnya salah, tempatnya lupa, dan tempatnya dosa. Karena itulah, Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya, bahkan lebih luas daripada dosa-dosa yang mampu dibayangkan manusia. Allah bukan hanya Maha Penyayang ketika kita berada di jalan lurus, tetapi juga Maha Penyayang ketika kita tersesat. Ketika seorang hamba jatuh, Allah mengetahuinya. Ketika seorang hamba mengikuti hawa nafsu yang membutakan, Allah melihatnya. Ketika seorang hamba mengikuti bisikan setan yang licik, Allah menyaksikannya. Namun yang tidak banyak diketahui manusia adalah Allah juga mengetahui saat seorang hamba mulai sadar, saat ia mulai gelisah karena dosanya, saat ia mulai merasakan getirnya maksiat. Saat ia mulai menyadari bahwa mengikuti hawa nafsu hanyalah membawa ketenangan palsu, dan di titik itu, Allah tidak melihat hamba itu dalam keburukannya, tetapi dalam harapan untuk kembali. Itulah sebabnya para ulama mengatakan bahwa terkadang dosa yang disesali dapat membuat seseorang lebih dekat kepada Allah daripada amal yang dibanggakan. Bukan dosanya yang membuatnya dekat, tetapi kesadaran setelah dosa itu. Allah tidak pernah senang melihat hambanya jatuh dalam kesalahan, tetapi Allah senang ketika hambanya sadar bahwa ia telah salah. Allah senang ketika hati mulai membuka diri untuk kembali. Allah senang ketika seorang hamba menangis, bukan karena kehilangan dunia, tetapi karena kehilangan hubungan dengan Tuhannya. Ada hamba yang diuji dengan dosa, agar ia tahu rapuhnya dirinya. Ada yang diuji dengan syahwat agar ia tahu bahwa hawa nafsu tidak akan pernah benar-benar mengenyangkan. Ada yang diuji dengan maksiat agar ia tahu pahitnya jauh dari Allah. Dan ada pula yang diuji dengan bisikan setan agar ia tahu betapa pentingnya memohon perlindungan. Di balik semua itu, Allah ingin hambanya sadar, Allah ingin hambanya kembali, dan Allah ingin hambanya mengetahui bahwa pintunya tidak pernah tertutup. Karena itu, jika hari ini kau membaca narasi ini sambil membawa beban dosa, ketahuilah, Allah tidak membencimu. Yang Allah benci adalah dosanya, bukan dirimu. Dan jika hatimu sekarang terasa berat, gelisah, atau penuh penyesalan, itu berarti Allah sedang mengembalikanmu. Allah sedang membangunkanmu dari tidur panjang. Allah sedang melembutkan hatimu. Itu adalah tanda bahwa Allah masih menginginkanmu di jalannya. Betapa sering manusia mengira dirinya telah rusak sepenuhnya. Betapa sering mereka merasa tak layak lagi untuk dekat kepada Allah. Padahal, andai mereka tahu betapa besar cinta Allah, mereka tidak akan pernah ragu untuk kembali. Allah melihat semua perjuangan. Allah mengetahui setiap air mata yang jatuh. Bahkan Allah mengetahui bisikan hati yang tak terucapkan. Dan selama hatimu masih ingin kembali, maka ketahuilah, Allah sedang menuntunmu. Pembuka ini hadir sebagai pengingat bahwa perjalanan seorang hamba tidak dinilai dari seberapa bersih ia hidup, tetapi dari seberapa besar ia berjuang untuk kembali kepada Allah setelah ia tersesat. Kita tidak pernah diminta menjadi hamba yang tidak pernah salah.
Kita hanya diminta menjadi hamba yang selalu sadar bahwa Allah adalah satu-satunya tempat kembali, dan kesadaran itu adalah nikmat paling besar dalam hidup ini. Narasi ini akan membawa kita menyusuri perjalanan batin seorang hamba. Perjalanan tentang bagaimana Allah mengetahui kelemahannya, bagaimana setan mencoba menyesatkannya, dan bagaimana ia akhirnya menyadari bahwa mengikuti hawa nafsu hanyalah membawa kerusakan. Tetapi lebih dari itu, narasi ini akan menjelaskan mengapa Allah senang ketika seorang hamba menyadari kesalahannya, karena disitulah awal dari kedekatan. Maka mari kita memasuki perjalanan panjang ini dengan hati yang terbuka, dengan perasaan yang jujur, dengan niat bahwa setiap paragraf adalah cermin bagi diri kita sendiri. Karena setiap dari kita punya masa lalu, setiap dari kita punya dosa, dan setiap dari kita punya kesempatan untuk pulang. Selama nyawa masih ada, selama hati masih berdetak, selama lidah masih bisa beristighfar, Allah tidak pernah menutup pintunya. Ketika Allah melihat kita jatuh, ada masa ketika manusia begitu mudah terbawa oleh hawa nafsunya sendiri. Allah melihat hambanya terjatuh, tergelincir, terperosok dalam bisikan setan yang penuh tipu daya. Namun meski Allah mengetahui semua itu, Allah tidak serta-merta menutup pintunya. Sebaliknya, Allah menunggu kapan hati seorang hamba terbangun dari kelalaian itu. Allah melihat perjalanan batin kita, dari saat kita mengikuti godaan hingga saat kita menyesal. Dan ketika kesadaran mulai muncul, ketika seorang hamba berkata dalam hati, "Aku salah," maka Allah menyambutnya dengan rahmat. Allah tidak senang melihat dosa terjadi, tetapi Allah mengetahui bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kelemahan. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsu, Allah tahu itu bukan karena ia ingin membangkang, tetapi karena ia lemah. Ketika seseorang mengikuti setan, Allah tahu itu bukan karena ia membenci kebenaran, tetapi karena setan memang musuh yang nyata bagi manusia. Dan ketika manusia menyadari kesalahan itu, Allah pun menyukai kesadaran tersebut. Di balik segala kejatuhan manusia, ada satu sifat Allah yang menenangkan. Allah tidak menilai hanya dari dosa yang dilakukan, tetapi dari kesadaran setelahnya. Ketika seseorang jatuh lalu bangkit, Allah memuliakan bangkitnya. Ketika seseorang menangis karena sadar telah mengikuti hawa nafsunya, Allah mencintai air mata itu. Dan ketika seseorang merasa sesak karena jauh darinya, Allah mendekat kepadanya lebih dekat dari sebelumnya. Inilah rahasia yang jarang dipahami manusia. Allah tidak senang dengan dosa, tetapi Allah senang dengan kesadaran setelah dosa itu. Ketika seorang hamba berkata, "Ya Allah, aku mengikuti setan, aku mengikuti hawa nafsuku, aku telah salah," maka Allah pun mendekatkan rahmat-Nya. Karena pengakuan itu menunjukkan bahwa hatinya masih hidup, masih mengenali kebenaran. Allah tidak membiarkan hambanya tersesat tanpa petunjuk. Allah mengirimkan rasa bersalah agar manusia tidak berlama-lama dalam kesalahan. Allah menanamkan kegelisahan dalam hati orang yang sedang berdosa agar ia kembali. Dan ketika seseorang akhirnya sadar dan kembali, Allah menyambutnya dengan penerimaan yang luas. Dalam kesadaran itulah Allah memuliakan manusia. Karena manusia yang kembali kepada Allah setelah jatuh adalah manusia yang tahu bahwa dirinya tidak mampu tanpa bimbingan. Ia sadar bahwa mengikuti hawa nafsu hanyalah membawa kerugian. Ia sadar bahwa setan tidak pernah memberikan apapun selain penyesalan, maka kesadarannya itu menjadi jalan pulang bagi hatinya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan orang yang tampak sangat syaleh hari ini mungkin pernah menjalani masa kelam dalam hidupnya. Namun Allah tidak menilai seseorang dari masa lalunya. Allah menilai perubahan hatinya. Dan ketika hati itu berubah, ketika ia mengakui kesalahannya, Allah pun mencintainya dengan cinta yang tidak dimiliki makhluk manapun. Itu sebabnya orang yang pernah jauh justru sering menjadi lebih dekat kepada Allah. Karena mereka merasakan pahitnya dosa,
sesaknya maksiat, dan hampanya hidup tanpa hidayah. Mereka tahu perbedaan antara gelap dan cahaya, dan ketika mereka memilih cahaya, Allah pun memuliakannya berlipat-lipat. Allah mengetahui segala isi hati. Allah mengetahui siapa yang berdosa karena kelalaian, siapa yang berdosa karena kelemahan, dan siapa yang berdosa karena kesombongan. Dan Allah mencintai mereka yang sadar setelah kelalaian, bukan mereka yang sombong dengan kesalahan. Allah mencintai mereka yang kembali kepadanya, bukan mereka yang bangga mengikuti setan. Karena itu, ketika Allah melihat hambanya sadar bahwa hawa nafsu dan setan hanya membawanya pada dosa, Allah pun menyukai kesadaran itu. Allah tidak senang pada dosanya, tetapi Allah senang pada bangkitnya. Allah tidak senang pada kemaksiatannya, tetapi Allah senang pada pertobatan setelahnya. Dan disitulah hubungan hamba dengan Tuhannya menjadi paling indah. Kesadaran adalah nikmat terbesar. Ada banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia, tetapi salah satu yang paling besar dan sering tidak disadari adalah nikmat kesadaran. Tidak semua orang diberi hati yang mudah tersentuh setelah berbuat dosa. Tidak semua orang diberi rasa bersalah. Tidak semua diberi kemampuan untuk menangis ketika jauh dari Allah. Maka ketika seorang hamba diberi kemampuan untuk sadar, itu berarti Allah sedang memberikan nikmat rahmat. Kesadaran tidak lahir dari kepintaran, ia lahir dari hidayah. Kesadaran untuk mengatakan, aku salah, bukanlah kemampuan manusia semata, tetapi sentuhan lembut dari Allah ke dalam hatinya. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsu, ia sebenarnya sedang tertidur. Dan ketika ia terbangun, itulah pertanda bahwa Allah menyayanginya. Setan membisikkan ribuan cara agar manusia tidak menyadari dosanya. Setan membuat dosa tampak biasa, tampak ringan, tampak sepele. Tetapi ketika seorang hamba menolak bisikan itu, ketika ia sadar bahwa mengikuti setan hanya membawa penyesalan, maka itulah bentuk kemenangan iman atas hawa nafsu. Dan Allah menyukai kemenangan itu, meski bentuknya hanya sebuah penyesalan. Kadang seorang hamba menangis bukan karena ia melakukan dosa, tetapi karena ia sadar betapa mudah ia ditipu setan. Ia sedih bukan karena maksiat itu sendiri, tetapi karena ia merasa bodoh telah mengikuti rayuan yang ia tahu membawa kehancuran. Inilah air mata yang dicintai Allah, air mata yang lahir dari rasa malu kepadanya. Kesadaran membuat seseorang tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ia mulai menghindari tempat-tempat yang membuatnya lemah. Ia mulai menjauh dari lingkungan yang menjerumuskannya. Ia mulai menahan diri dari godaan yang dulu sangat mudah ia ikuti. Semua itu adalah tanda bahwa ia telah memahami akibat dari mengikuti setan. Allah melihat setiap langkah kecil menuju kesadaran sebagai amalan besar. Bahkan ketika seseorang hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, aku ingin berubah," itu saja sudah cukup bagi Allah untuk mengirimkan rahmat-Nya. Allah tidak menunggu manusia menjadi sempurna. Allah hanya menunggu manusia ingin berubah. Kesadaran adalah awal dari perjalanan panjang menuju Allah. Ia adalah pintu pertama dari 1000 pintu taubat. Ia adalah cahaya kecil yang jika dijaga akan membesar dan menerangi seluruh jalan hidup seseorang. Dan ketika cahaya itu membesar, setan tidak lagi mudah menjerumuskannya seperti dulu. Allah mencintai hati yang sadar karena hati seperti itu adalah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menerima nasihat, mudah tersentuh oleh ayat Allah, dan mudah menangis karena takut kepadanya. Dan hati yang seperti ini adalah hati yang dijaga oleh Allah. Banyak orang berdosa tetapi tidak sadar. Banyak orang mengikuti setan tetapi merasa baik-baik saja. Sementara kamu yang merasa bersalah, yang merasa gelisah, yang merasa malu kepada Allah adalah bukti bahwa hatimu masih hidup. Dan hati yang hidup adalah hati yang dekat dengan Allah. Karena itu, ketika Allah melihat seorang hamba sadar bahwa mengikuti hawa nafsu dan rayuan setan hanya membawa dosa, maka Allah menyukai kesadaran itu. Allah menyukainya karena kesadaran adalah langkah pertama untuk kembali,
dan Allah selalu mencintai mereka yang kembali. Perjalanan kembali kepada Allah. Perjalanan kembali kepada Allah adalah perjalanan yang paling panjang dan paling indah dalam hidup manusia. Mungkin langkah pertama terasa berat, mungkin hati masih penuh rasa malu, mungkin mulut terasa sulit untuk berkata, "Ya Allah, aku kembali." Tetapi perjalanan itu dimulai dengan kesadaran bahwa dosa tidak memberikan apapun kecuali luka. Kembali kepada Allah tidak harus dengan kesempurnaan. Ia dimulai dengan langkah kecil, berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan berkata dalam hati, "Aku lelah mengikuti hawa nafsu, aku lelah ditipu setan, aku ingin pulang." Bisikan hati seperti ini lebih bernilai di sisi Allah daripada 1000 kata tanpa kesungguhan. Perjalanan kembali tidak selalu lurus. Kadang jatuh, kadang bangkit, kadang terseret kembali oleh nafsu. Tetapi selama hati masih mengarah kepada Allah, selama kesadaran masih ada, selama penyesalan masih hidup, maka seseorang itu masih berada di jalan pulang. Allah tidak meminta kita sempurna, Allah hanya meminta kita tidak menyerah. Ada kalanya seseorang merasa terlalu banyak dosa untuk kembali, tetapi itu hanyalah jebakan setan, karena setan tahu pintu taubat Allah terlalu besar, terlalu luas, dan terlalu mudah dimasuki. Setan tahu bahwa jika kamu benar-benar kembali kepada Allah, ia akan kehilangan pengaruhnya atas dirimu, maka ia berusaha menanamkan rasa putus asa. Tetapi seorang hamba yang sadar akan berkata, "Aku tahu aku berdosa, tetapi aku tahu hanya Allah yang bisa mengampuni. Aku tahu hanya Allah yang bisa menolongku, maka aku tetap kembali." Inilah bentuk keberanian terbesar seorang mukmin, keberanian untuk kembali meski penuh luka dan aib. Allah mencintai perjalanan yang seperti ini. Allah mencintai hamba yang melangkah meski berat. Allah mencintai hamba yang tetap berjalan meskipun hatinya masih goyah, karena setiap langkah menujunya dicatat sebagai amal yang tidak pernah sia-sia. Pada perjalanan ini, Allah memberi tanda-tanda. Ia memberi ketenangan di saat kita membaca ayatnya. Ia memberi rasa hangat di hati ketika kita bersujud. Ia memberi kekuatan ketika kita menahan diri dari godaan. Semua rasa itu adalah bukti bahwa Allah menerima langkah kita. Perjalanan kembali kepada Allah membuat seseorang memahami bahwa hidup ini bukan tentang tidak jatuh, tetapi tentang bangkit. Bukan tentang sempurna, tetapi tentang terus memperbaiki diri. Bukan tentang bebas dari dosa, tetapi tentang sadar dan kembali setelah dosa. Dan ketika seseorang berada dalam perjalanan ini, setan menjadi marah, karena ia tahu ia sedang kehilangan satu hamba yang dulu pernah ia kuasai. Ia menggoda lebih kuat, ia mengirim bisikan lebih dalam, ia membuat dosa tampak lebih ringan. Tetapi hamba yang sadar akan berkata, "Aku sudah tahu akibat mengikutimu. Aku tidak mau kembali." Itulah yang membuat Allah senang. Allah senang bukan karena kamu pernah mengikuti setan, tetapi karena kamu akhirnya tahu akibatnya. Allah senang bukan karena kamu pernah mengikuti nafsu, tetapi karena kamu akhirnya sadar bahwa nafsu hanyalah racun. Dan Allah senang karena kamu memilih untuk pulang. Mengapa Allah memberi kita rasa bersalah? Rasa bersalah adalah salah satu bentuk rahmat Allah. Tanpa rasa bersalah, seseorang dapat melakukan apapun tanpa takut kepadanya. Tanpa rasa bersalah, manusia dapat terjerumus dalam kegelapan tanpa pernah kembali. Tetapi ketika Allah memberikan rasa bersalah, itu tanda bahwa Allah tidak ingin hambanya tinggal terlalu lama dalam dosa. Rasa bersalah bukan untuk menghancurkan jiwa, tetapi untuk mengembalikan arah hidup. Ia hadir agar kita tidak tenggelam terlalu jauh. Ia hadir agar kita berhenti mengikuti setan. Ia hadir agar kita menyadari bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan yang salah. Rasa bersalah adalah alarm hati. Ketika ia berbunyi, itu berarti Allah sedang mengingatkan kita. Kadang alarm itu lembut, seperti rasa gelisah. Kadang alarm itu kuat, seperti rasa takut kehilangan hidayah.
Dan kadang alarm itu sangat menyakitkan, seperti ketika seseorang merasa jauh dari Allah. Rasa bersalah muncul karena Allah ingin kita kembali. Allah tidak ingin kita terus mengikuti hawa nafsu. Allah tidak ingin kita menjadi budak setan. Allah ingin kita menjadi hambanya yang merdeka dari keinginan-keinginan buruk. Dan cara pertama untuk memerdekakan hati adalah melalui kesadaran. Seseorang yang diberi rasa bersalah berarti Allah masih menjaganya. Itu tanda bahwa hatinya belum mati, karena hati yang mati tidak lagi merasa salah. Hati yang mati tidak lagi merasa berat saat berdosa. Hati yang mati adalah hati yang sudah dibiarkan setan menguasainya. Maka ketika kamu masih merasa bersalah, itu berarti Allah masih memanggilmu. Setan membenci rasa bersalah, karena rasa bersalah adalah musuh terbesar baginya. Rasa bersalah membuat seseorang berhenti. Rasa bersalah membuat seseorang menyesal. Rasa bersalah membuat seseorang kembali kepada Allah. Maka setan selalu berusaha membuat manusia merasa baik-baik saja dalam dosa. Tetapi hamba yang diberi hidayah oleh Allah akan mendengar suara halus dalam dirinya. Kembali, jangan ulangi, itu salah. Itu menyakitkan dirimu sendiri. Suara ini berasal dari nur hidayah, cahaya kecil yang Allah tempatkan dalam hati setiap hamba yang Ia cintai. Rasa bersalah membuat manusia berpikir lebih dalam tentang hidup. Mengapa aku melakukan ini? Mengapa aku mengikuti nafsu? Mengapa aku membiarkan setan menguasai diriku? Pertanyaan-pertanyaan ini lahir dari hati yang sadar, bukan dari hati yang lalai. Dan inilah titik awal taubat yang sebenarnya. Rasa bersalah adalah bukti bahwa Allah tidak membiarkanmu tersesat terlalu jauh. Allah ingin kamu kembali. Allah ingin kamu sadar. Allah ingin kamu berhenti mengikuti setan dan kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Karena itulah, ketika Allah melihat seseorang menyadari akibat mengikuti hawa nafsu dan setan, lalu merasa bersalah dan ingin kembali, maka Allah senang dengan kesadaran itu. Allah tidak senang dengan dosanya, tetapi Allah senang dengan hatinya yang bangkit. Melawan hawa nafsu demi Allah. Melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar dalam hidup seorang mukmin. Hawa nafsu tidak bisa dimatikan, ia hanya bisa dikendalikan. Ia selalu menarik manusia ke arah kenikmatan sesaat, meski kenikmatan itu berbuah penyesalan panjang. Allah mengetahui betapa kuatnya nafsu itu, betapa mudahnya ia menipu manusia, betapa seringnya ia membuat manusia lupa pada akhirat. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya, Allah tidak langsung memutus rahmatnya. Allah menunggu kapan hamba itu sadar. Allah memberi waktu, memberi kesempatan, memberi tanda-tanda agar ia kembali. Karena Allah Maha mengetahui bahwa manusia terkadang kalah dalam pertarungan melawan keinginan dalam dirinya sendiri. Tetapi ketika seseorang mulai menyadari akibat dari mengikuti hawa nafsu, ketika ia berkata dalam hati, nafsu ini hanya membawa dosa, hanya membawa penyesalan, maka Allah pun mencatat kesadaran itu sebagai amal. Karena tidak mudah mengakui bahwa diri sendiri adalah sumber masalah. Melawan nafsu tidak selalu berarti menghindar sepenuhnya. Terkadang melawan nafsu adalah kemampuan untuk menunda keinginan. Kadang melawannya berarti menahan diri. Kadang melawannya berarti meninggalkan sesuatu yang kita sukai. Dan setiap kali kita melawan nafsu, Allah memberi pahala yang besar. Setan menggunakan hawa nafsu sebagai alat utama untuk menyesatkan manusia. Ia membisikkan berbagai kenikmatan dan menggoda manusia untuk melupakan Allah. Tetapi setan tidak pernah mengatakan akibatnya. Setan tidak pernah memberitahu bahwa dosa itu akan menyisakan luka. Ia hanya memberikan ilusi. Namun hati yang sadar akan melihat kenyataan. Ia akan memahami bahwa kenikmatan nafsu hanya sementara, tetapi akibatnya lama. Ia memahami bahwa mengikuti setan hanya memberikan kepuasan singkat, tetapi kerugian panjang. Dan ketika hatinya sampai pada pemahaman ini, maka ia telah memenangkan pertempuran pertama melawan setan.
Allah mencintai hamba yang berjuang melawan nafsunya. Bahkan jika ia kalah berkali-kali, selama ia bangkit kembali untuk melawan, Allah tetap mencintainya. Karena nilai perjuangan bukan pada hasilnya, tetapi pada usaha dan kesungguhan. Melawan nafsu adalah bukti bahwa seseorang ingin dekat dengan Allah. Karena jika ia tidak peduli, ia tidak akan berusaha. Jika ia tidak mencintai Allah, ia tidak akan mencoba. Dan ketika Allah melihat seorang hamba mencoba melawan dirinya sendiri deminya, Allah pun memuliakannya. Kemenangan terbesar dalam hidup seorang mukmin bukan ketika ia tidak berdosa sama sekali, tetapi ketika ia mampu mengatakan pada dirinya sendiri, "Aku tidak mau mengikuti setan lagi. Aku tidak mau mengikuti nafsu lagi. Aku ingin mengikuti Allah." Inilah kemenangan sejati. Karena itu Allah menyukai hamba yang menyadari bahwa mengikuti hawa nafsu hanya membawa dosa. Kesadaran itu adalah tanda bahwa ia telah melawan. Dan Allah mencintai orang yang berjuang. Penyesalan yang dicintai Allah. Penyesalan bukan kelemahan. Penyesalan adalah bukti bahwa seseorang memiliki hati. Penyesalan adalah tanda bahwa seorang hamba mengenal Allah. Orang yang berdosa tetapi menyesal lebih mulia daripada orang yang beramal tetapi sombong. Karena penyesalan membuat seseorang kembali kepada Tuhannya dengan kerendahan hati. Allah menyukai penyesalan yang jujur. Penyesalan yang membuat seseorang berkata, "Ya Allah, aku salah. Aku mengikuti hawa nafsu. Aku mengikuti setan. Aku telah jauh darimu." Kalimat seperti ini lebih dicintai Allah daripada 1000 kata dari orang yang tidak pernah merasa salah. Penyesalan yang dicintai Allah adalah penyesalan yang mengubah seseorang. Penyesalan yang membuat seseorang berhenti melakukan dosa. Penyesalan yang membuat seseorang memperbaiki dirinya. Penyesalan yang membuat seseorang lebih dekat kepada Allah daripada sebelum ia berdosa. Tanpa penyesalan, manusia akan tenggelam dalam kesombongan. Ia akan merasa benar meskipun salah. Ia akan merasa suci meskipun berdosa. Dan ini lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri. Tetapi ketika seseorang diberi kemampuan untuk menyesal, Allah telah menyelamatkannya dari kehancuran. Penyesalan adalah bentuk ibadah hati. Ia tidak terlihat, tetapi nilainya sangat besar di sisi Allah. Seorang hamba bisa saja menangis di malam hari tanpa ada yang tahu, tetapi Allah mengetahui dan mencatat setiap tetesan air matanya sebagai pahala. Kadang penyesalan membuat seseorang merasa tidak pantas. Ia merasa terlalu kotor. Ia merasa terlalu buruk. Ia merasa terlalu banyak dosa untuk kembali. Tetapi Allah tidak menilai masa lalu. Allah menilai masa depan. Jika seseorang menyesal, berarti ia telah berubah. Dan Allah mencintai perubahan itu. Setan berusaha menghilangkan penyesalan. Ia ingin manusia merasa biasa saja ketika berdosa. Ia ingin manusia merasa tidak apa-apa mengikuti hawa nafsu, karena setan tahu bahwa penyesalan adalah pintu pertama menuju taubat. Tetapi Allah menguatkan hati orang yang ia cintai. Allah menanamkan rasa sakit dalam hati setiap kali seseorang berdosa. Rasa sakit itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun, agar seseorang tidak kembali pada kesalahan yang sama. Ketika seseorang menyesali dosanya, Allah berkata kepada para malaikat, "Lihatlah hambaku. Ia sadar bahwa mengikuti nafsu hanya membawa keburukan. Ia sadar bahwa mengikuti setan hanya menyesatkannya. Maka, aku ampuni ia." Karena itu, Allah senang bukan karena kamu jatuh dalam dosa, tetapi karena kamu menyesal setelahnya. Allah senang bukan karena kamu mengikuti setan, tetapi karena kamu sadar bahwa mengikuti setan hanya membawa kerusakan. Penyesalanmu adalah tanda kasih sayang Allah kepadamu. Taubat, jalan pulang yang tidak pernah ditutup. Taubat adalah karunia terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Jika pintu taubat tidak ada, manusia tidak akan pernah bisa kembali setelah melakukan kesalahan. Tetapi Allah membuka pintu itu selebar-lebarnya untuk siapapun yang ingin kembali, kapanpun
dalam kondisi apapun. Allah tidak membatasi taubat dengan jumlah. Allah tidak mengatakan, aku hanya menerima 3 kali salah. Allah tidak mengatakan, aku akan menolak setelah yang kelima. Tidak. Allah menerima taubat selama hati masih ingin kembali. Bahkan jika seseorang melakukan dosa yang sama berulang kali, selama ia menyesal dan ingin berhenti, Allah tetap menerima. Karena Allah melihat hatinya, bukan kesempurnaannya. Allah melihat kejujuran, bukan ketidaksempurnaan. Taubat adalah jalan pulang. Jalan yang penuh air mata, penuh penyesalan, penuh kerinduan. Tetapi itu adalah jalan yang paling indah, karena di ujung jalan itu ada Allah, menunggu hambanya dengan penuh kasih. Ketika seseorang bertaubat, ia sedang mengatakan kepada Allah, aku tidak mampu tanpamu. Aku tidak bisa menang melawan diriku sendiri. Tolong aku ya Rabb. Dan doa seperti ini adalah doa yang paling Allah cintai. Allah tidak pernah malu menerima taubat seorang hamba, meskipun hamba itu pernah melakukan dosa besar. Meskipun ia pernah tersesat jauh, meskipun ia pernah tenggelam dalam maksiat, Allah menerima semuanya, asal ia kembali. Taubat bukan hanya meninggalkan dosa. Taubat adalah perubahan hati. Taubat adalah keputusan untuk tidak mengikuti nafsu dan setan lagi. Taubat adalah langkah menuju cahaya setelah lama berada dalam gelap. Ketika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah menghapuskan dosanya seolah ia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Bahkan dalam beberapa riwayat, Allah mengubah dosa itu menjadi pahala. Betapa besar rahmat Allah. Allah mengetahui bahwa manusia mengikuti hawa nafsu. Allah mengetahui bahwa manusia tertipu oleh setan. Tetapi Allah juga mengetahui siapa yang akhirnya sadar. Dan ketika seseorang bertaubat, Allah lebih gembira daripada seorang yang menemukan barang berharganya yang hilang. Inilah sebabnya Allah senang ketika kamu sadar bahwa mengikuti hawa nafsu hanya membawa dosa, karena kesadaran itu membawa kamu kepada taubat. Dan taubat adalah salah satu amal yang paling Allah cintai. Kedekatan setelah jatuh. Ada satu keajaiban dalam hubungan antara Allah dan hambanya. Terkadang seseorang menjadi lebih dekat kepada Allah setelah ia jatuh. Bukan karena dosanya, tetapi karena kesadarannya. Bukan karena maksiatnya, tetapi karena hatinya yang hancur lalu kembali. Seseorang yang pernah jauh dari Allah tetapi kembali dengan air mata, biasanya memiliki hubungan yang lebih kuat dengan Tuhannya dibanding mereka yang tidak pernah merasa bersalah. Karena orang yang pernah merasakan gelap akan sangat menghargai cahaya. Kedekatan ini lahir dari rasa malu, rasa takut, rasa rindu, dan rasa harap yang menyatu dalam hati seorang hamba yang kembali. Ia merasa tidak pantas, tetapi ia tetap datang. Ia merasa banyak dosa, tetapi ia tetap memohon. Dan Allah mencintai hamba yang seperti ini. Allah mendekat kepada hamba yang hatinya hancur karena dosa. Allah mendekat kepada hamba yang mengakui kelemahannya. Allah mendekat kepada hamba yang merasa tidak mampu melawan hawa nafsunya sendiri tanpa bantuan darinya. Kedekatan ini tidak diberikan kepada orang yang sombong, karena sombong adalah penyakit hati yang paling dibenci Allah. Tetapi kedekatan ini diberikan kepada orang yang merasa hina di hadapan Allah. Orang yang merasa dirinya kecil, lemah, dan tidak berdaya. Ketika seseorang sadar bahwa ia telah mengikuti setan dan ia ingin kembali, Allah pun menuntunnya. Allah memberi ketenangan, Allah memberi kekuatan, Allah memberi petunjuk, sehingga langkahnya menjadi ringan. Kedekatan setelah taubat adalah kedekatan yang paling indah. Hati menjadi lebih peka, iman menjadi lebih kuat, doa menjadi lebih tulus, dan setiap sujud terasa lebih dalam. Semua ini adalah karunia Allah bagi hamba yang telah kembali. Allah tidak pernah menolak hamba yang ingin dekat. Allah tidak pernah berkata, kamu terlalu banyak dosa. Allah tidak pernah berkata, kamu tidak layak. Itu adalah bisikan setan, karena setan takut melihat kamu dekat dengan Allah.
Ketika seseorang menjadi dekat dengan Allah setelah bertaubat, itu adalah bukti bahwa Allah menyukai kesadaran dan kembalinya, dan Allah akan menjaga hatinya agar tidak kembali jauh seperti sebelumnya. Karena itu, kamu yang sadar bahwa mengikuti hawa nafsu dan setan hanya membawa dosa, sebenarnya sedang berada dalam perjalanan menuju kedekatan yang besar dengan Allah, dan Allah menyukai perjalanan itu. Cahaya yang lahir dari kegelapan. Kadang seseorang harus melewati kegelapan agar ia menghargai cahaya. Kadang seseorang harus terjatuh dalam dosa agar ia mengenal dirinya sendiri. Kadang seseorang harus mengikuti hawa nafsu agar ia mengerti betapa lemahnya ia tanpa Allah. Kegelapan itu bukan akhir, tetapi awal. Dari kegelapan lahir cahaya kesadaran. Dari kesalahan lahir pelajaran, dari maksiat lahir keinginan untuk berubah. Allah tidak menyukai dosa, tetapi Allah menciptakan hikmah dari setiap dosa yang disadari oleh hamba-Nya. Cahaya yang lahir dari kegelapan adalah cahaya yang kuat. Ia tidak mudah padam, ia tidak mudah dipengaruhi, karena ia lahir dari pengalaman pahit, bukan dari teori. Seseorang yang pernah salah biasanya lebih bijak daripada orang yang tidak pernah belajar dari kesalahannya. Setan ingin manusia tetap berada dalam gelap, tetapi Allah ingin manusia keluar menuju cahaya, dan Allah memberi jalan keluar kepada siapapun yang mau membuka matanya. Kesadaran adalah cahayanya, penyesalan adalah jalannya, taubat adalah pintunya. Seseorang yang sadar bahwa mengikuti hawa nafsu hanya membawa dosa akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mudah tertipu. Ia tidak lagi mudah terperdaya. Ia tahu bahwa kenikmatan sesaat tidak sebanding dengan ketenangan jiwa. Cahaya ini membuat seseorang berhati-hati. Ia mulai bertanya, apakah ini membuat Allah ridha? Ia mulai memikirkan akhirat sebelum mengambil keputusan. Inilah bukti bahwa Allah telah menerangi hatinya. Cahaya yang lahir dari kegelapan memberi seseorang karakter baru. Lebih matang, lebih tenang, lebih bijaksana. Ia menjadi orang yang mampu memberi nasihat meski dulu ia adalah orang yang tersesat, karena pengalaman adalah guru yang kuat. Allah tidak ingin hamba-Nya tenggelam dalam masa lalunya. Allah ingin hamba-Nya bangkit dan menjadi lebih baik. Dan orang yang sadar akan menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Itulah cahaya yang lahir dari dosa yang disadari. Dosa itu bukan kebaikan, tetapi kesadaran setelahnya adalah kebaikan besar, dan Allah lebih melihat kesadaran daripada dosa itu sendiri. Karena itu, ketika kamu sadar bahwa mengikuti hawa nafsu hanya membawa dosa, maka cahaya telah masuk ke dalam hatimu, dan Allah menyukai cahaya itu lebih dari apapun. Allah menunggu kembalinya hamba. Allah tidak pernah pergi meninggalkan hamba-Nya. Yang pergi hanyalah manusia. Yang jauh hanyalah manusia. Yang lalai hanyalah manusia. Tetapi Allah tetap berada di tempat yang sama, dekat, mengawasi, dan menunggu. Allah menunggu bukan karena Ia butuh manusia, tetapi karena manusia membutuhkannya. Allah menunggu hamba-Nya sadar bahwa mengikuti hawa nafsu tidak memberikan apa-apa. Allah menunggu sampai hati itu berkata, "Aku ingin kembali." Allah menunggu dengan rahmat bukan kemarahan. Allah menunggu dengan kasih sayang bukan kekecewaan. Allah menunggu dengan kesabaran bukan kebencian, karena Allah tahu bahwa manusia hanya kuat dengan hidayah-Nya. Allah melihat perjalanan batin seorang hamba. Dari pertama kali ia mengikuti setan, hingga ia memahami akibatnya. Allah melihat bagaimana ia jatuh. Allah melihat bagaimana ia tersesat. Tetapi yang paling Allah perhatikan adalah bagaimana ia kembali. Ketika seorang hamba kembali, Allah tidak bertanya mengapa ia pergi. Allah tidak bertanya mengapa ia mengikuti nafsu. Allah tidak meminta penjelasan panjang. Allah hanya menerima, dan penerimaan itu membuka seluruh pintu rahmat. Allah mencintai hamba yang kembali dengan hati yang sadar.
Karena hati seperti itu telah belajar. Hati seperti itu telah melalui gelap. Hati seperti itu telah mengetahui akibat mengikuti setan. Dan hati seperti itu tidak akan mudah goyah lagi. Kembalinya seorang hamba adalah momen yang paling Allah cintai. Dalam sebuah hadits, Rasulullah menggambarkan kegembiraan Allah ketika seorang hamba bertaubat lebih besar dari kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di padang pasir. Itulah cinta Allah. Cinta yang tidak pernah hilang meski hambanya salah. Cinta yang menunggu meski hambanya pergi. Cinta yang menyambut meski hambanya kembali dalam keadaan penuh dosa. Selama kesadaran ada, selama penyesalan hidup, selama keinginan kembali masih membara, maka Allah akan selalu menerima. Karena Allah tidak senang pada dosa, tetapi Allah sangat senang ketika kamu sadar bahwa mengikuti hawa nafsu dan setan hanya membawa dosa. Kesadaranmu adalah bukti cintamu kepadanya. Maka pulanglah, kembalilah. Jangan takut, jangan malu, jangan ragu. Allah menunggumu. Dan ketika kamu kembali dengan hati yang sadar, Allah akan menyambutmu dengan kasih sayang yang tidak pernah kamu bayangkan. Perjalanan panjang ini membawa kita pada satu titik kesimpulan, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Kita yang meninggalkannya, kita yang menjauh, kita yang tertipu oleh dunia, dan kita yang terseret oleh hawa nafsu, tetapi Allah tidak pernah berhenti memanggil. Tidak pernah berhenti menuntun, dan tidak pernah berhenti memberikan kesempatan. Allah tidak senang dengan dosa yang kita lakukan, tetapi Allah senang melihat kita menyadari bahwa mengikuti nafsu dan setan hanyalah membawa kehancuran. Apa yang membuat seorang hamba mulia bukanlah ketidakterjatuhan, tetapi kemampuannya untuk bangkit dalam keadaan remuk. Allah memuliakan hamba yang kembali, sekalipun berkali-kali jatuh. Allah memuliakan hamba yang menyesal, walau penyesalannya datang terlambat. Allah memuliakan hamba yang menangis memohon ampunan meski sebelumnya ia lalai bertahun-tahun, sebab Allah melihat hati, bukan sejarah kelamnya. Dosa bukanlah akhir dari segalanya. Dosa adalah awal dari kesadaran. Banyak orang yang jatuh dalam dosa lalu menjadi lebih baik daripada sebelum ia jatuh, karena ia belajar arti jauh dari Allah. Ia belajar pahitnya mengikuti setan. Ia belajar betapa kosongnya hidup tanpa hidayah. Dan ia belajar bahwa hanya Allah yang mampu menenangkan hatinya. Dari situlah ia berubah, berkembang dan kembali bersinar. Jika hari ini engkau merasa hatimu berat, merasa hidupmu kacau, atau merasa dirimu kotor, ketahuilah bahwa itu adalah tanda bahwa Allah sedang membuka jalan bagimu untuk kembali. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada hati yang tidak lagi peduli terhadap dosa. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada hati yang mampu menangis karena Allah. Dalam setiap perjalanan menuju Allah, selalu ada ujian, ada jatuh, ada kembali, ada bangkit. Namun selama langkahmu ditujukan kepadanya, maka setiap langkah itu bernilai ibadah. Bahkan air mata yang jatuh di pipimu, yang mungkin tidak dilihat siapapun, dilihat oleh Allah dan dihargai olehnya. Dan setiap air mata itu menjadi saksi bahwa engkau sedang menuju jalan yang benar. Jangan pernah merasa malu untuk kembali kepada Allah. Tidak ada hamba yang terlalu buruk untuk diampuni. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk diterangi oleh cahayanya. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar bagi rahmatnya. Allah membuka pintu taubat bukan untuk mereka yang sempurna, tetapi untuk mereka yang ingin berubah. Hidup ini hanyalah perjalanan singkat. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Yang abadi adalah hubungan kita dengan Allah. Dan hubungan itu tidak ditentukan oleh seberapa suci masa lalu kita, tetapi oleh seberapa tulus usaha kita untuk kembali kepadanya hari ini. Allah tidak melihat perjalananmu di masa lalu. Allah melihat arahmu sekarang. Setan akan selalu membisikkan bahwa kamu tidak pantas kembali. Nafsu akan selalu membisikkan bahwa dunia ini masih menggiurkan. Namun ingatlah, setiap kali kamu memilih Allah daripada nafsu, setiap kali kamu memilih taubat daripada kelalaian, dan setiap kali kamu memilih istighfar daripada ego,
Allah mencatat semuanya sebagai kemenangan. Semoga setelah membaca narasi ini, hatimu menjadi lebih lembut, lebih dekat kepada Allah, dan lebih mengerti bahwa perjalanan menjadi hamba adalah perjalanan sepanjang hidup. Tidak ada kata terlambat untuk kembali. Yang terlambat adalah mereka yang menunda hingga nyawa berbatas. Maka pulanglah, kembali kepada Allah, bawa seluruh dosa, luka, dan penyesalanmu. Allah tidak membutuhkan alasan untuk mengampunimu, Allah hanya menunggu kejujuranmu. Selama hatimu masih ingin kembali, maka pintunya akan selalu terbuka. Sebagai doa penutup, Ya Allah, lunakkan hati kami setelah keras karena dosa-dosa kami. Terangi jalan kami setelah lama kami tenggelam dalam kelalaian. Jauhkan kami dari hawa nafsu dan bisikan setan yang menjerumuskan. Jadikan kami hamba yang selalu sadar, selalu kembali, dan selalu merindukan-Mu. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa semua kaum muslimin. Jangan biarkan kami wafat dalam keadaan jauh dari-Mu. Jadikan akhir hidup kami sebagai akhir yang Engkau ridhoi. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hatimu, membantu membuka jalan hidayah, atau membuatmu lebih dekat kepada Allah, maka jangan biarkan kebaikan ini berhenti hanya di dirimu. Bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang lain. Siapa tahu, melalui tanganmu, Allah memberi hidayah kepada banyak hati yang sedang tersesat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Langit Jiwa ini, agar kamu tidak ketinggalan narasi-narasi Islami lainnya. Setiap dukunganmu membantu menyebarkan lebih banyak kebaikan, lebih banyak pengingat akhirat, dan lebih banyak cahaya untuk mereka yang membutuhkan. Semoga apa yang kamu lakukan menjadi amal jariah yang terus mengalir hingga hari, ketika kita tidak lagi mampu berbuat apa-apa, kecuali mengharapkan rahmat-Nya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.